Disaksikan pemimpin dunia, Presiden Jokowi ketuk palu resmi terima presidensi G20. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, as the motto of your presidency says. Thank you all. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola Roma, Italia, Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. Presiden Jokowi menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Presiden Jokowi mengatakan bahwa upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem dan mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan. Pada kesempatan tersebut, Presiden secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022. Sementara itu, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam presidensi G20 tahun depan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Indonesia dan Australia sempat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital. Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendid Royal Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-JEPA. Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-JEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitu pun sebaliknya. Menko Perekonomian mengatakan tentu ini diharapkan Indonesia sebagai presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi presidensi Indonesia di G20 dan presidensi di IEU ini ada manfaat untuk menyelesaikan itu. Senada pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau ITJPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Perdana Menteri Mario Draghi, Yang Mulia, saya menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20
di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mama. Waduh. Saya ada topi merah putih, jadi kamu kasih pakai sini. Oh boleh Mama. Iya. Oh ini topi merah putih kan? Buatan mama sendiri. Oh buat sendiri, dirajut sendiri. Iya, jadi kamu kasih pakai anak. Iya. Ganjar Pranowo digerebek, tak menyangka dapat kado istimewa dari Mama Wati dan dari tokoh adat Nusantara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ulang tahun dan menginjak usia 53 tahun pada Kamis 28 Oktober 2021. Berbagai ucapan dan hadiah diberikan kepada Ganjar, termasuk sempat trending di Twitter. Di rumah dinasnya, Ganjar kedatangan tamu seorang warga Papua yang memperkenalkan diri sebagai Mama Wati, yang memberikan kado sebuah topi dan masker rajut berwarna merah putih hasil buatannya. Ia juga memberikan noken dan batik khas Papua. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan banyak kejutan dan membuatnya terharu. Tiba-tiba ada seorang mama Papua bernama Wati yang datang ke rumahnya. Dirinya datang sendirian dan ingin bertemu Ganjar secara langsung untuk memberikan kado istimewa berupa sebuah topi dan masker rajut berwarna merah putih. Topi dan masker itu merupakan hasil karyanya sendiri. Ia juga memberikan noken dan batik khas Papua. Wati mengungkapkan alasannya memberikan hadiah tersebut karena Pak Ganjar perhatian dengan masyarakat kecil dan ia berharap semoga Ganjar menjadi masa depan Indonesia. Kejutan tidak berhenti sampai di sana. Usai Mama Wati selesai silih berganti, sejumlah tokoh adat Nusantara datang menemui Ganjar. Mereka datang dengan membawakan kado istimewa berupa baju adat dari daerahnya masing-masing. Ada tokoh adat dari Lampung, Sulawesi Selatan, Banten, dan NTT yang datang menemui Ganjar. Satu persatu mereka menyerahkan kado baju adat kepada Ganjar secara langsung. Ganjar begitu sumringah saat menerima dan memakainya. Tokoh Lampung sekaligus Ketua Gema Masyarakat Lokal atau GML Rizal Anwar menilai Pak Ganjar Pranowo itu pemimpin yang bersahaja dan dicintai rakyat. Dirinya datang jauh-jauh dari Lampung untuk bertemu dan memberikan kado baju adat Lampung pada beliau. Ia juga menilai beliau memiliki rasa cinta pada adat, tradisi, dan kearifan lokal. Rizal juga berharap baju adat tersebut juga bisa dikenakan dan menjadi pemimpin yang menjaga adat budaya dan tradisi Indonesia. Hal senada disampaikan Paulus dan S. Nugraha, tokoh adat dari Flores dan Sulawesi Selatan. Keduanya mengatakan kado pakaian adat yang diberikan sebagai wujud cinta sekaligus apresiasi pada Ganjar. Paulus menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pak Ganjar dengan memakai pakaian adat Nusantara ini adalah nilai-nilai kebinekaan. Beliau sangat menghargai mahakarya nenek moyang dengan memakai pakaian adat warisan adiluhung itu dari seluruh daerah di Indonesia. Beliau sangat peduli pada adat dan tradisi Nusantara. Itulah alasannya ia memberikan kado pakaian adat kepada beliau. Sementara itu, Ganjar sendiri mengatakan terharu dengan kejutan yang ia dapatkan. Bertepatan di hari ulang tahunnya, ia mendapatkan kado istimewa dari sejumlah tokoh adat Nusantara. Ganjar terharu karena datang dan memberikan baju adat kepadanya. Ada dari NTT, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Banten. Kata mereka sering melihatnya pakai baju adat, sehingga mereka ingin melihat dirinya mengenakan baju adat mereka. Ganjar tidak menyangka para tokoh itu datang jauh-jauh dari daerahnya masing-masing untuk memberikan kado itu. Padahal, ia tidak kenal dengan mereka. Peringatan hari ulang tahun Ganjar ternyata juga jadi pembicaraan warganet. Ucapan demi ucapan terus diberikan netizen kepada Ganjar. Di Twitter misalnya, tagar HUT 53 Ganjar menggema sejak pagi.
Selain netizen, sejumlah tokoh politik dan artis juga beramai-ramai memberikan selamat kepada Ganjar.